Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bersyukur jika kita semua diberkati dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kita terus menjaga protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat bersama-sama dengan keluarga. Kita terus berdoa buat saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini sedang sakit atau mungkin yang juga terinfeksi oleh corona. Kita berdoa buat mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dan diberikan kembali kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, panggilan berbakti diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kita. Mungkin kita merasa bahwa kita belum mampu menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang mungkin kita tidak layak datang kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kita, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Sebagaimana adaku, pujian ini akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terimalah kami sebagaimana adanya kami. Layakkanlah kami Tuhan. Biarkanlah kami beribadah kepadamu, datang kepadamu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Bapa kami yang di surga, sebagaimana ada kami, kekurangan kami, kelemahan kami datang kepadamu Tuhan. Layakkanlah Tuhan seluruh jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Waru ini Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, dan terus berharap kepadamu. Hidup kami serahkan kepada Tuhan. Keluarga kami serahkan kepada Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami terus mohonkan kepadamu kesehatan, kekuatan buat kami semua Tuhan. Biarkanlah kami beraktivitas di dalam kehidupan kami sehari-hari, semua atas perlindungan daripada Tuhan, semua atas penyertaan daripada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan datang di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, berada di rumah kami, melingkupi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan terus mengasihi kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di era pandemi ini sangat berpengaruh terhadap seluruh segi kehidupan kita. Baik dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, keuangan. Tapi kita yakin dan percaya, seluruh keluarga kita diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena Tuhan batu karang kita, batu karang perlindungan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan bersemangat. Yesus batu karang perlindungan. Amin. Pujian yang luar biasa. Tuhanlah batu karangku, naungannya tetap teguh. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap setru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Cahyono dengan tema pandemi dan ekonomi. Dan untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima taburan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, Tuhan harapanku. Pujian ini akan mempersiapkan kita menerima firman Tuhan, menyiapkan hati kita. Bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah sungguh kasih-Mu, kuasa-Mu yang boleh terus menyertai setiap hidup kami, kehidupan keluarga kami sekalian. Di antara pandemi ini, untuk kami boleh terus bertumbuh dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Waru, dan siapapun Anda yang boleh melihat tayangan ini.
Saya sungguh percaya bahwa setiap kita sudah rindu untuk kita boleh kembali bersama beribadah di gedung gereja. 7 bulan ini kita melewati waktu-waktu dalam pergumulan kita oleh karena pandemi ini, sehingga banyak hal yang harus kita pertimbangkan, pergumulkan dalam kehidupan kita sekalian. Termasuk kita merindukan supaya pandemi ini boleh segera berlalu, untuk kita boleh kembali bersama beribadah di gedung gereja. Bulan ini, di bulan Oktober, kita belajar tema kita tentang berdiri kokoh di antara pandemi. Minggu yang lalu, kita telah belajar bagaimana pandemi dan empati, karena kenyataannya pandemi ini telah berdampak secara luar biasa, termasuk terhadap sisi-sisi kemanusiaan kita, kepedulian kita, empati dalam kehidupan kita. Di minggu ini kita akan belajar tentang pandemi dan ekonomi. Mengapa hal ini sangat penting? Karena kenyataannya bahwa pandemi ini, wabah virus corona atau COVID-19 ini, tidak hanya tentang virus yang menyebabkan seseorang terinfeksi, mengalami gangguan pernafasan, bahkan hal yang paling terburuk, orang bisa mengalami kematian. Tetapi dalam sisi yang lain, seperti minggu yang lalu, pandemi ini telah mempengaruhi sisi kemanusiaan kita. Kepedulian, empati kita pun diuji dalam pandemi ini. Dan di minggu ini kita belajar tentang pandemi dan ekonomi, bahwa sebuah kenyataan pandemi ini juga telah berdampak terhadap perekonomian. Bagaimana begitu banyak perusahaan yang sudah mengurangi jam kerja, bahkan tidak sedikit perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya. Kemudian kalau kita melihat di jalan-jalan sekarang ini, bagaimana perusahaan-perusahaan di bidang makanan besar, mereka telah turun ke jalan. Ada begitu banyak brand-brand besar yang sekarang mereka menjajakan di pinggir jalan. Oleh karena apa? Oleh karena dampak dari pandemi ini. Kemudian tidak sedikit juga dari anggota gereja, dari banyak orang, mereka yang dirumahkan, mereka yang di PHK, dan mereka yang sampai saat ini masih digantung statusnya. Apakah ketika pandemi ini telah pulih, kemudian mereka akan mendapatkan pekerjaan mereka kembali? Sebuah kenyataan yang ada tentang pandemi ini. Sehingga ketika kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang pandemi ini, bagaimana pemerintah pun mengalami sebuah dilema tersendiri. Ketika pemerintah fokus terhadap penanganan pandemi ini, sisi lain berkenaan dengan perekonomian akan mengalami dampak yang semakin buruk. Ketika harus PSBB, ketika harus lockdown misalnya, atau karantina wilayah, dan lain sebagainya. Bahkan ketika muncul klaster-klaster baru, klaster perkantoran, bahkan sekarang muncul klaster keluarga, hal ini menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah untuk bisa menangani wabah ini dengan maksimal. Di sisi yang lain, tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sekalipun kenyataannya ada dampak yang begitu luar biasa terhadap perekonomian dari pandemi ini. Dan kita memahami ketika kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang pekerjaan, kita bekerja. Kemudian ketika kita juga berbicara tentang berusaha, berwira swasta, ketika kita berbicara tentang bisnis dan lain sebagainya, pada akhirnya kita berharap tentang finansial yang cukup bagi kelangsungan kehidupan kita. Sehingga dampak pandemi terhadap ekonomi juga dirasakan oleh begitu banyak orang
Tidak sedikit dari kita saat ini, kita pun sedang mengalami pergumulan-pergumulan berkenaan dengan perekonomian dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita melihat di media, di salah satu wilayah bagaimana angka perceraian pun juga meningkat oleh karena faktor ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi ini. Sungguh luar biasa dampak dari pandemi ini. Bahkan ketika kita berbicara tentang ekonomi, maka ini juga akan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan kita, kelangsungan kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, dalam kondisi yang demikian, ketika ada jemaat bertanya, "Pak, kenapa tidak ada himbauan lagi tentang persembahan?" Bagi saya secara pribadi, itu juga menjadi sebuah dilema tersendiri. Bagaimana ketika saya harus selalu menekankan tentang persembahan, ketika jemaat Tuhan begitu banyak yang mengalami pergumulan tentang perekonomian. Sehingga ketika ada orang bertanya, baru saya memberitahukan, gereja tidak ingin membebani jemaat dalam kondisi yang demikian dengan persembahan-persembahan. Namun hal yang luar biasa, begitu banyak jemaat Tuhan, mereka yang memiliki sebuah tanggung jawab yang luar biasa, komitmen pengabdian yang luar biasa, sekalipun secara nominal ya mengalami penurunan, tetapi kebutuhan kita untuk operasional Tuhan masih mencukupkan. Dan saya terus merindukan supaya Tuhan yang boleh terus memberkati jemaat Tuhan sekalian. Tuhan membukakan jalan-jalan berkat-Nya bagi jemaat Tuhan sekalian. Sehingga hal ini tidak berdampak lebih luas terhadap kehidupan pribadi, terhadap kehidupan keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Karena disadari atau tidak, bahwa secara psikologis kita pun mengalami sebuah pergumulan-pergumulan berkenaan dengan perekonomian saat ini. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keraguan dalam kehidupan kita. Dan kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan sungguh-sungguh dapat teratasi dengan baik. Sekalipun pemerintah memberitahukan kemungkinan di tahun 2021, di awal tahun kemungkinan vaksin akan diproduksi secara massal. Tetapi bukan berarti dengan adanya vaksin semuanya akan langsung teratasi. Ada proses. Nah, waktu ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi setiap kehidupan kita. Terlebih ketika saat ini kita sedang diuji dengan perekonomian yang sangat menurun. Bahkan kita kehilangan pekerjaan dalam kehidupan kita. Omset dari usaha kita menurun drastis. Bahkan tidak ada order bagi apa yang kita kerjakan dalam usaha kita. Ada sebuah pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Namun saya merindukan supaya kita kembali melihat kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah percaya. Kita memiliki iman. Kita memiliki keyakinan. Kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Memang bukan perkara yang mudah. Tetapi ini juga menjadi ujian. Menjadi proses bagi kehidupan kita.
Bagaimana ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi dengan begitu banyak dampak yang mengikutinya, supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, supaya kita tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi kehidupan kita. Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita sekalian. Ketika semakin hari saya mendapatkan info dari jemaat yang sudah mulai mendapatkan pekerjaan ini, pekerjaan itu, sungguh merasa bahagia. Sekalipun semua harus berproses kembali, tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan jalannya, caranya, berkatnya bagi kehidupan kita sekalian. Bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bagian firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kalau kita membaca sampai ayat yang ke-11, perikop ini bercerita tentang pencobaan di padang gurun, apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi saya rindu untuk kita melihat dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sangat menarik yang dapat kita lihat di sini. Bagaimana ketika Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ada hal yang sangat menarik dalam ayat yang kedua, dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ada hal yang ingin diajarkan dalam bagian firman Tuhan ini tentang sisi kemanusiaan Yesus. Bahwa Yesus sebagai manusia, Yesus merasakan hal yang sama dengan kehidupan kita, yaitu rasa lapar. Dan di dalam hal ini bagaimana ketika kemudian Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ada hal yang menarik ketika kemudian dikatakan dalam ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ada sebuah ujian. Bagaimana ketika Yesus merasa sangat lapar, Alkitab menuliskan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Dituliskan akhirnya laparlah Yesus. Alkitab menuliskan dengan jelas bagaimana Yesus merasa lapar setelah 40 hari 40 malam berpuasa. Ada sebuah ujian dari iblis, dikatakan dalam ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Dalam begitu banyak hal dalam kehidupan kita, kita bisa melihat ketika rasa lapar itu terjadi dalam kehidupan seseorang. Begitu banyak kita melihat orang mencuri karena kelaparan, orang merampok karena kelaparan. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian membunuh oleh karena rasa lapar.
Sekalipun mungkin ada alasan-alasan yang lain, tetapi bagaimana kebutuhan finansial, rasa lapar sangat mungkin menjadikan seseorang untuk melakukan apapun untuk memenuhi rasa laparnya sehingga ia tidak merasa lapar lagi. Ada sebuah tantangan yang dilakukan oleh si pencoba, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sebuah tantangan ketika dalam kehidupan kita ada rasa lapar, ada kekurangan dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang menjadikan kehidupan kita kehilangan pekerjaan, kehilangan begitu banyak materi, kehilangan begitu banyak finansial dalam kehidupan kita. Termasuk ketika sekarang dalam pandemi ini, beberapa di antara kita yang kehilangan pekerjaan dirumahkan, menjadi sebuah pergumulan apa yang akan kita kerjakan untuk kita memperoleh uang, untuk kita mencukupkan kebutuhan dalam kehidupan kita, mencukupkan kebutuhan keluarga kita, mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Apa yang akan kita kerjakan? Apakah kita akan menghalalkan segala cara? Apakah kita juga akan melakukan hal-hal di luar dari kehendak Tuhan? Ini tantangan dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Apakah kita juga akan melakukan hal yang sama untuk memenuhi rasa lapar dalam kehidupan kita? Memang bukan perkara yang mudah dalam pandemi ini. Bukan sesuatu yang mudah, bukan pergumulan yang mudah ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita di PHK. Ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang terlintas dalam kehidupan kita, pikiran kita, cara apa yang paling cepat untuk kita mendapatkan sesuatu untuk memenuhkan kebutuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang menarik. Apa yang dijawab oleh Yesus? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sungguh luar biasa. Apa yang menjadi jawaban Yesus? Ketika dia mengalami rasa lapar yang luar biasa setelah 40 hari 40 malam berpuasa. Ketika datang si pencoba untuk memerintahkan Yesus, memerintahkan batu-batu itu menjadi roti. Yang Yesus lakukan, Yesus ingin memberitahukan kepada si pencoba bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah harapan dalam kehidupan kita. Inilah keyakinan iman dalam kehidupan kita yang seharusnya. Saya mengatakan sekali lagi, memang bukan hal yang mudah, tetapi inilah yang dinyatakan dalam bagian firman Tuhan, bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan, hidup dan matinya manusia Allah yang menentukan. Kalaupun Allah menghendaki manusia mati, dalam kekenyangan sekalipun manusia bisa mati. Tetapi ketika Allah menghendaki manusia hidup, dalam kelaparan pun manusia akan tetap hidup. Allah tidak kurang cara, Allah tidak kurang jalan.
dan Allah sumber kehidupan dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, Allah sumber kehidupan. Kalau orientasi kehidupan kita tentang kehidupan, Allah sumber kehidupan. Ketika kemudian kita berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan sumber kehidupan, Allah yang adalah sumber kehidupan kita, Allah yang adalah sumber hidup kita, Allah yang sanggup untuk memberikan jalan-jalan berkat-Nya bagi kehidupan saudara dan saya. Inilah ujian iman dalam kehidupan kita. Pandemi ini memang telah berdampak terhadap perekonomian, termasuk penghasilan dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Tetapi mari kita tetap melihat, percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Allah sanggup melimpahkan, Allah sanggup mencukupkan, Allah sanggup membukakan jalan-jalan berkat-Nya bagi kehidupan saudara dan saya. Yakinlah, percayalah, berharaplah, mendekatlah kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan semakin percaya, dikuatkan, ada kehidupan di dalam Tuhan. Dan ketika Dia menganugerahkan kehidupan bagi kita, maka Dia yang akan menyertakan segala sesuatunya untuk mencukupkan kehidupan saudara dan saya. Kokoh berdiri di tengah pandemi. Ketika kita sedang bergumul tentang perekonomian dalam kehidupan kita, mari kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Dialah sumber hidup dan kehidupan saudara dan saya. Tetap semangat, tetap kokoh dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan, dalam membangun kedekatan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan bukan perkara yang mudah ketika kami diperhadapkan dengan persoalan perekonomian dalam kehidupan kami. Namun kami sungguh percaya Engkaulah Allah sumber hidup dan kehidupan kami. Tidak pernah kurang cara bagi Engkau untuk memberkati kehidupan kami. Tidak kurang jalan untuk Engkau membukakan berkat-berkat-Mu bagi kehidupan kami sekalian. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya, berserah, berpengharapan, mengimani Engkaulah Allah yang adalah sumber hidup bagi kehidupan kami sekalian. Ketika Engkau menganugerahkan kehidupan, maka Engkau yang akan menyertakan segala sesuatunya untuk memenuhkan kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan bagi setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga, pergumulan-pergumulan kesehatan, akan sekolah, akan pekerjaan, akan pasangan hidup, akan buah hati. Dan mereka yang saat ini sedang di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 sebagai tim medis, Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini, Tuhan boleh memberkati gugus tugas COVID-19. Tuhan yang boleh memberkati supaya pandemi ini boleh dipulihkan, untuk kami sekalian boleh kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan sekalian. Dan siapapun yang boleh melihat tayangan ini, Engkau yang boleh memberkati mereka sekalian. Untuk mereka pun boleh mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, Engkaulah sumber hidup dan kehidupan, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber keselamatan. Jemaat Tuhan,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Percayalah, berpengharapanlah, berimanlah, bersandarlah kepada Dia yang adalah sumber hidup dan kehidupan kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat berhari Minggu, selamat berbahagia bersama-sama dengan seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati.